Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas 9 Praktikum Alpro 2 dari materi sorting, bubble, dan selection sort. Sebelumnya ini adalah biodata diri saya, bisa dilihat terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bubble sort. Pengertian bubble sort sendiri adalah salah satu metode pengurutan sederhana dalam pemrograman yang bekerja dengan membandingkan pasangan elemen bersebelahan dalam sebuah array dan menukar posisi elemen tersebut jika urutan mereka tidak sesuai. Posisi ini diulangi secara berulang hingga seluruh elemen pada array terurut dengan benar. Jadi, secara konsep maksudnya, intinya adalah bubble sort ini sebuah metode untuk mengurutkan suatu angka gitu atau suatu elemen array dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya dari terbesar sampai terkecil dengan cara mengurutkan dari elemen pertama ke sebelahnya, elemen kedua dan seterusnya sampai terurut dengan benar gitu. Intinya sih seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke pembahasan soal. Untuk soalnya sama saja sebenarnya seperti tugas 8 kemarin, yang beda hanya saja ditambah konsep bubble sort, yang dimana nanti setelah kita inputkan seperti yang sudah dilihat tertera pada gambar, nanti outputnya bukan hanya gula 2. Dia sebelum gula 2 ada output di mana dia nanti akan mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar dari elemen array yang sudah kita input sebelumnya. Jadi nanti misalkan di sini kan kopi 3 sampai sabun 4 itu kan belum terurut. Nanti kita urutkan dari jagung 1 sampai daging 6. Jadi terurut 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 gitu. Intinya sih seperti itu. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan programnya. Di mana sebenarnya untuk program ini sendiri sama saja seperti tugas 8 kemarin. Hanya saja karena kita menambahkan konsep bubble sort, jadi di sini saya menambahkan 2 fungsi baru. Jadi nanti totalnya ada 3 fungsi, di mana fungsi pertama itu adalah fungsi void print array pada baris 10 sampai baris 15, yang nantinya digunakan untuk mencetak seluruh elemen dalam array dari struct. Untuk fungsi kedua, di situ saya tambahkan void bubble sort pada baris ke-17 sampai baris 28, yang digunakan untuk mengurutkan array dari struct berdasarkan jumlah barang menggunakan algoritma bubble sort, yang dimana di dalam fungsi bubble sort itu terdapat 2 looping for yang saling bersarang, dimana looping pertama pada baris ke-18 sampai 27 digunakan untuk iterasi sebanyak size dikurang 1 kali, sedangkan looping kedua pada baris 19 sampai 26 itu digunakan untuk membandingkan elemen saat ini dengan elemen berikutnya dan menukar posisinya jika diperlukan. Selanjutnya kita lanjutkan saja langsung ke fungsi mainnya pada baris 40. Sama saja seperti kemarin, hanya saja kita tambahkan di situ, maksudnya kita panggil lagi gitu fungsi bubble sortnya pada baris ke-55. Dan nanti setelah diurutkan oleh fungsi voidnya, jangan lupa kita panggil juga fungsi print array-nya yang berguna untuk mencetaknya nanti kan, mencetak array nanti. Mungkin sudah seperti itu sih penjelasannya. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan outputnya, di mana outputnya ini sama saja seperti kemarin, hanya saja karena kita menambahkan konsep array. Jadi di sini kan pertama kita masukkan dulu, kita inputkan jumlah barangnya sebanyak 6. Setelah itu kita masukkan juga nama dan jumlah barangnya di situ. Kopi 3, gula 2, beras 5, daging 6, jagung 1, sabun 4. Lalu kita kita inputkan juga, masukkan nama barang yang ingin dicari. Setelah itu nanti dia bakal keluar output di mana dia bakal mengurutkan data yang sudah kita inputkan sebelumnya terurut dari terkecil sampai terbesar. Jadi dari jagung 1, gula 2, kopi 3, sabun 4, beras 5, daging 6. Ini setelah pengurutannya. Yang tadinya dia belum terurut, masih acak,
sekarang sudah terurut dari terkecil sampai terbesar. Lalu nanti dia bakal keluar juga yang kita cari, yaitu gula 2. Mungkin seperti itu untuk bubble sort. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja ke pembahasan kedua, yaitu selection sort. Pengertian selection sort sendiri adalah metode pengurutan sederhana dalam pemrograman yang bekerja dengan mencari elemen terkecil atau terbesar dalam sebuah array dan menukarnya dengan elemen pertama. Kemudian, mencari elemen terkecil atau terbesar berikutnya dalam sisa array dan menukarnya dengan elemen kedua, dan seterusnya. Proses ini diulangi secara berulang hingga seluruh elemen pada array terurut dengan benar. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya, di mana kita diminta untuk menggunakan algoritma selection sort untuk simulasikan pengurutan menaik pada deret di bawah ini. Sebenarnya pada soal ini, saya akan mengurutkannya secara menurun. Jadi maksudnya dari elemen terkecil sampai terbesar. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan programnya, di mana pada baris 1 kita tulis terlebih dahulu include IOStream, pada baris ketiga using namespace std, dan pada baris 5 sampai 10 di situ ada fungsi atau void print array yang digunakan untuk mencetak seluruh elemen dalam array integer. Lalu pada baris ke-12 sampai 28 di situ ada fungsi void selection sort yang digunakan untuk mengurutkan array integer menggunakan algoritma selection sort, di mana di dalam fungsi selection sort terdapat dua looping for yang saling bersarang. Looping pertama pada baris 13 sampai 27 digunakan untuk mengiterasi indeks i dari 0 hingga size dikurang 1 yang merupakan indeks elemen yang akan ditukar. Looping kedua pada baris 15 sampai 26 digunakan untuk mencari nilai terkecil pada subarray yang belum terurut, dimulai dari indeks i plus 1. Jika nilai pada indeks j lebih kecil daripada nilai pada indeks idx, maka idx dibuat menjadi j. Setelah looping kedua selesai, dilakukan pengecekan apakah idx berubah dari nilai awal i. Jika i dan idx berbeda, maka dilakukan pertukaran elemen pada indeks i dengan elemen pada indeks idx. Selanjutnya, kita bahas langsung fungsi main-nya, di mana fungsi main di situ pada baris 30 dan pada baris 33 sebuah variabel n kita inputkan dulu, diminta inputkan dari pengguna sebagai jumlah angka yang akan diurutkan, dan pada baris 34 kita deklarasikan integer angka dengan ukuran n yang nilainya diinputkan oleh pengguna. Dan pada baris 36 sampai 39 pengguna diminta untuk memasukkan angka-angka yang akan diurutkan. Oke. Setelah itu dilakukan pemanggilan, kita panggil juga jangan lupa selection sortnya pada baris 41 dengan argumen array angka dan jumlah angka n untuk mengurutkannya. Selanjutnya dilakukan pemanggilan juga fungsi print array pada baris 43 untuk mencetak array angka yang telah diurutkan. Lalu program ini selesai dieksekusi. Mungkin seperti itu ya untuk programnya. Pembahasan outputnya, di mana di sini kita masukkan banyaknya angka yang ingin kita input. Semisal di sini seperti soalnya kita input 7. Habis itu sebelum pengurutannya seperti pada soalnya, deretnya adalah 6, 33, 5, 1, 26, 10, dan 4, di mana ini setiap elemennya masih acak. Yang kita inginkan elemen ini terurut dari elemen terkecil ke elemen terbesar. Maka dari itu sesudah pengurutan dia akan terurut dari 1, 4, 5, 6, 10, 26, 33. Mungkin untuk outputnya seperti itu. Oke, mungkin seperti ini pembahasan tentang sorting, bubble, dan selection sort. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.